Renungan Harian Jumat 8 Januari 2021. Aku mau jadilah engkau tahir. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 5-13, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12-16. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang kembali menjadi manusia yang berguna, baik, sehat, karena keinginan atau inisiatifnya sendiri untuk diubah, diperbaiki, dan disembuhkan. Kisah Injil hari ini menampilkan pertama, kerinduan seorang yang sakit kusta untuk disembuhkan dari penyakit kustanya. Orang kusta itu menunjukkan sikap kerendahan hati, ketakberdayaannya di hadapan Yesus dan memohon bantuan Yesus. Tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nada permohonan bukan sebuah paksaan kepada Yesus untuk memberikan bantuan kepadanya, tetapi kerelaan untuk memberikan bantuan. Jika Tuhan mau. Kedua, bagaimana tanggapan Yesus atas reaksi permohonan dari sang kusta itu? Reaksi yang ditunjukkan Yesus untuk menjawab permintaan atau permohonan orang kusta ini adalah ia langsung bertindak sebagai seorang penyembuh. Ia lebih menonjolkan karunia dan kuasa yang dimilikinya. Maka tindakan yang dilakukan Yesus adalah ia mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kuasa Yesus menyembuhkannya. Ketiga, apa yang terjadi setelah karya penyembuhan itu? Dari pihak Yesus, ia menuntut kepada orang yang disembuhkan itu untuk memperlihatkan diri kepada para imam, mempersembahkan korban, dan bersyukur atas rahmat penyembuhan yang telah terjadi. Di sini Yesus mengajak orang kusta itu agar bersyukur kepada Allah atas karunia penyembuhan itu. Sedangkan dari pihak orang banyak, setelah peristiwa penyembuhan itu, orang banyak semakin tertarik akan pelayanan Yesus. Mereka hadir dan mendengarkan Dia. Mereka hadir dan disembuhkan dari penyakit mereka. Namun Yesus menyingkirkan diri dari kelayak ramai karena ia khawatir bahwa orang banyak salah menafsir mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa daya penyembuhan yang terjadi, yang dimilikinya adalah pelayanan kasih yang lebih agung. Saudara-saudariku terkasih, saya sering menerima banyak wujud permohonan yang disampaikan umat kepada Tuhan. Ada yang bernada tuntutan agar Tuhan cepat bertindak. Ada yang bernada paksaan agar Tuhan jangan menolak permohonan mereka. Dan ada yang bernada penyerahan. Semua terjadi karena kehendak dan kuasa Allah sendiri. Sikap terakhir inilah yang dimiliki oleh sang kusta yang disembuhkan Yesus. Ia menyerahkan seluruh persoalan hidup penyakitnya kepada Yesus. "Jika engkau mau, sembuhkanlah aku." Nada belas kasihan dibalas juga dengan belas kasihan Allah. "Aku mau, sembuhlah engkau." Semoga teladan sang kusta mendorong kita untuk membawa segala persoalan hidup di hadapan Tuhan, untuk bersikap rendah hati dan memohon belas kasihan Tuhan, dan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang telah kita terima daripadanya. Inilah tugas perutusan kita dan aksi misioner yang harus kita jalankan hari ini.